Sebuah komentar mungkin terlihat biasa saja bagi orang lain, namun bagi beberapa orang itu dapat menjadi alasan untuk diam, alasan untuk menjauh, bahkan dapat menjadi alasan untuk kehilangan rasa percaya diri. Karena itu, sebelum kita berkomentar, alangkah baiknya kita tanyakan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Akankah komentar yang kita lontarkan kepada orang lain dapat membangun atau justru menjatuhkan? Think before typing, membangun, self-control melalui literasi digital untuk mencegah ujaran kebencian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, selamat siang nih anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, sangat bersemangat sekali ya anak-anak ya. Ibu mengucapkan banyak terima kasih anak-anak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan siang hari ini. Nah, sebelum itu Ibu ingin kegiatan ini diawali dengan berdoa. Adakah yang mau memimpin sukarela? Saya Bu. Oke, boleh cikal ya, Iya, silakan. Bu. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Cikal sudah mau memimpin doa. Nah, sebelum ini anak-anak ada kelas apa nih anak-anak? Aku habis pelajaran matematika minat. Aku habis sama juga kayak dia karena sekelas. Aku kimia Ibu. Oke, Bahasa Inggris, Ibu. Fisika, Ibu. Bahasa Prancis. Oh, bahasa PJOK, Bu. Oke, baik. Sangat beragam sekali ya. Berarti anak-anak nih berasal dari kelas yang berbeda-beda ya. Iya, betul. Nah, jadi biar kita saling makin akrab dan juga makin kenal lagi, gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Oke. Nah, jadi di sini belum kenal Ibu semuanya ya anak-anak ya? Belum. Jadi Ibu di sini namanya Ibu Mutiara Cahyani, biasa dipanggil Ibu Muti. Nah, di sini Ibu merupakan guru BK baru anak-anak. Nah, jadi di sini Ibu itu mengajar di kelas 11 MIPA 8 sampai MIPA 10 anak-anak. Iya, anak-anak berarti tidak diajar di situ ya berarti ya? Saya Ibu. Oh iya, ada Ibu Aiman. Paramat. Oke, baik. Nah, jadi karena Ibu sudah, Ibu ingin kita perkenalan tapi pakai tepuk-tepuk gitu. Gimana itu? Oke, mau Ibu? Coba. Oke, mau. Nah, jadi gini nanti ketika bilang perkenalan dimulai. Nah, nanti ketika kita menjentikan yang sini dari kanan kiri ini, nanti kita sebutkan nama teman yang sebelumnya. Ya, misal kalau Jini ya, nah nanti menyebutkan Ibu Muti Jini. Nah, kalau yang sini nama kita sendiri ya anak-anak. Kalau yang kanan tuh nama kita Iya. sendiri. Nah, mau praktik langsung? Biar boleh. Nah, oke. Perkenalan Dimulai. Ibu Muti, Bu Putih Jini, Jini Nabila, Nabila Olga. Olga Ainun. Ainun Dita. Kita Bergas Janu Cikal. baru langsung bisa ya anak-anak. Nah, jadi di sini udah kenal semua kan ya? Oke, baik. Karena sudah kenal semua, di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Kira-kira anak-anak sudah tahu atau belum? Kita di sini mau ada kegiatan apa? Saya tahu. Oke, Ibu. Ainun boleh? Kita mau bimbingan kelompok. Oh iya, betul sekali Ainun. Nah, jadi kiranya ada yang pernah ikut layanan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Semuanya. Saya sudah. Oh, Ainun sudah bersama Pak Ahmad ya? Ya. Oke, boleh. Ibu ingin biar Mbak Ainun itu sharing sedikit kepada anggota yang lainnya. Kiranya apa sih bimbingan kelompok menurut Mbak Ainun? Oke, jadi bimbingan kelompok sendiri Bu, kita tuh dikumpulin buat membahas suatu isu gitu ya Bu, yang lebih dekat lah Bu, maksudnya dengan kita, dan juga isu itu tuh lagi booming gitu loh Bu, biar kita tahu perspektif dan pendapat dari orang-orang lain. Nah, tujuannya sendiri ya biar kita itu apa ya Bu, wawasannya nambah lah Bu, seperti itu. Kayak beri tangan buat Ainun.
Ya, betul sekali ya anak-anak ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bidang bimbingan konseling di mana saya Ibu Muti sebutannya sebagai pemimpin kelompok. Nah, jadi anak-anak di sini itu sebutannya sebagai anggota kelompok. Nah, kegiatannya tuh apa sih? Kegiatannya kita akan berdiskusi bersama membahas mengenai topik-topik yang itu memang relevan ataupun relate dengan kehidupan anak-anak sehari-hari. Harapannya anak-anak itu di sini bisa menambah pengalaman, pengetahuan dan juga dapat secara tidak langsung itu ketika ada suatu kejadian itu dapat mencegah kejadian itu terjadi seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Boleh. Oke. Jadi di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, kiranya anak-anak kesini sukarela atau ada paksaan nih? Sukarela. Oke, bagus sekali ya. Di sini Ibu harap anak-anak bisa terbuka, entah itu kepada Ibu ataupun kepada anggota yang lainnya. Kemudian anak-anak diharapkan di sini bisa kita istilahnya berkegiatan bersama, nanti kayak saling sharing-sharing, terbuka seperti itu. Nah, kemudian di sini diharapkan anak-anak nanti menaati peraturan-peraturan yang memang itu kita tetapkan, kita sepakati bersama setelah ini ya anak-anak ya. Kemudian di situ juga anak-anak diharapkan di sini nanti kita akan membahas isu-isu yang memang itu terkini atau hot news begitu untuk anak-anak kita bahas saat ini. Nah, kemudian nanti diharapkan ya anak-anak ketika misalnya nih siapa namanya Bergas ya tadi ya, Bergas misalnya ada bilang sesuatu yang itu private dan juga tidak diperkenankan untuk disebarluaskan, alangkah baiknya kita keep saja di lingkup ini. Nah, kalau misalnya nanti Mbak Dita menyampaikan hal-hal yang bisa mengedukasi teman-teman yang lain, nanti bisa kita sebarluaskan seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Baik. Nah, jadi di sini Ibu izin akan menyampaikan bahwasannya anak-anak tugasnya di sini untuk aktif saja, begitu aktif berdiskusi, menanggapi satu sama lain. Kemudian juga diharapkan ketika misal Mbak Jini ketika sedang berbicara, nanti anak-anak baiknya seperti apa? Benar. Nah, oke, nah jadi kalau misalnya di sini Mas Cikal dan juga Mbak Nabila ada perbedaan pendapat, baiknya seperti apa ini? Menghargai. Oke, sudah pintar semua ya anak-anak ya. Insya Allah. Nah, oke baik. Nah, karena di sini Ibu kan tadi belum sempat menyampaikan ya anak-anak mengenai kesepakatan waktu ya, belum ya? Oke. Nah, jadi di sini Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak, kiranya anak-anak ingin kita bimbingan kelompok itu berapa menit? 30. 40 55 50. 40 Ibu. 50. Oke. 40, Bu. Oke, boleh. Tadi kan ada Ibu menangkap 30, kemudian ada 35, 40, 45, 50 gitu ya anak-anak. Nah, di sini bagaimana kalau misal kita ambil tengah-tengahnya saja? 40 ya, Bu. 40 berarti ya, betul sekali 40. Nah, jadi setuju semua? Setuju. Oke, boleh. Jadi nanti kita akan menjalankan selama kurang lebih 40 menit. Kita bisa optimalkan waktu ini sebaik-baiknya seperti itu ya Oke. anak-anak ya. Oke, Bu. Oke. Tadi Ibu belum sempat menyinggung tentang topik ya anak-anak ya? Belum ya? Belum. Kalian penasaran nggak nih topiknya? Oke, nah jadi topiknya di sini ada Ibu mengangkat mengenai think before typing, membangun self control melalui literasi digital untuk mencegah ujaran kebencian seperti itu. Iya. Nah, kiranya anak-anak penasaran nggak kenapa Ibu mengambil topik ini? Penasaran. Nah, jadi sebelum ini Ibu ternyata mengobservasi ada banyak juga ya anak-anak ketika misal nih kita scroll di media sosial, oh ternyata kok ada sesuatu kayak misalnya misal nih siapa namanya Mbak Dita misalnya ngepost ada foto, ternyata banyak komenan-komenan negatif di situ. Itu kan membuat misalnya Mbak Dita kan kayak merasa, aduh saya sebagai korban, saya merasa down seperti itu ya anak-anak ya. Menurut anak-anak itu penting nggak anak-anak untuk dibahas? Penting. Karena banyak banget sekarang yang kayak gitu. Penting kan? Betul sekali. Nah, jadi di sini Ibu ingin sedikit mengetahui bagaimana sih perspektif ataupun pandangan anak-anak mengenai ujaran kebencian. Ada yang mau berpendapat? Saya mau Oke, Ibu. boleh Mbak Reza. Kalau menurut saya, dari pandangan saya sih, kalau ujaran kebencian itu bisa berupa perkataan, tulisan, atau pertindakan yang mengandung unsur hinaan, sara, atau kebencian terhadap individu ataupun kelompok sih Bu. Nah,
dari pengalaman saya itu saya lihat sih kebanyakan itu tuh terjadi di media sosial ketika ada yang berkomentar kasar, terus kemudian ada juga sih Bu yang kayak body shaming kayak gitu, terus apalagi kalau misalkan berbeda pendapat pasti kayak ya beradu argumen kayak gitu. Iya betul sekali ya. Tangan Mbak Riza. Sampaikan Mbak Riza tepat sekali ya. Jadi di sini tujuannya untuk spesifikasinya anak-anak dikumpulkan di sini agar anak-anak itu bisa lebih bijak lagi ketika sedang berselancar di dunia media sosial. Kemudian diharapkan anak-anak juga bisa self control. Apa itu self control anak-anak? Pengendalian diri, mengendalikan diri sendiri ketika kita sedang bermedia sosial, sedang berinteraksi di ruang digital seperti itu. Nah, di sini diharapkan juga anak-anak itu mampu untuk apabila ada sesuatu yang bersifat ujaran kebencian, anak-anak itu bisa mencegah seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Paham. Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Sudah. Oke, boleh. Nah, baik. Nah, jadi di sini Ibu akan menggunakan medianya monopoli. Kiranya anak-anak Iya sih, pernah- Bang. Seru Tapi udah lama nggak main. Oh, oke, Waktu baik. SD terakhir. Oh iya baik. Berarti sudah mengetahui ya monopoli itu sendiri ya. tahu. Nah, jadi di sini Ibu ingin menanyakan nih, anak-anak udah siap? Kita mau masuk tahap intrisi. Siap. Oke, karena kita biar makin semangat lagi, Ibu mau ada jargon. Siapa yang mau memimpin jargon? Saya mau. Oke, Ibu contohkan dulu ya. Boleh, Nanti Bu. seperti ini anak-anak. Jaga jari, jaga hati. Seperti itu. Bisa dipahami? Jaga jari, jaga hati. Oke, sudah. Nanti ketika Mbak Dita bilang jaga jari, kita sama-sama merespons jaga hati seperti itu. Oke. teman-teman kita jargon terlebih dahulu. Oke. Ayo. 2, 3. Jaga jari, jaga hati. Oke, baik. Karena sudah siap semua ya? Sudah. Oke, di sini Ibu sebelum itu ini bantu dulu untuk digelar ya anak-anak ya. Ibu ada sesuatu juga nih buat kalian nih. Wah, apa tuh? Apa itu, Oke, Bu? boleh digelar terlebih dahulu. Wih. Ibu ada ini. Ini namanya gelang anti ujaran kebencian. Gelang sama Ibu. Iya betul. Kayak di Dufan juga nggak sih? Estafet ya. Baik, Bu. Oke. Kalau ada temennya yang butuh bantuan bisa dibantu ya anak-anak ya. Baik, Bu. Baik. Oke. Oke, sudah semuanya? Iya Bu, sudah. Sudah? Ya. Udah Ibu. Sudah? Sudah. Oke, baik. Karena di sini kita kalau misal mau main biasanya butuh apa? Pion. Ini dadu sekali anak-anak. Nah, jadi ini ada pion, ada dadu, kemudian ada ini. Wah, namanya bagus. challenge card. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena emang kita biar makin fokus lagi ya ketika kita bermain ini, gimana kalau kita yang seger-seger dulu nih? Es buah. Es buah. Aduh, maaf ya anak-anak ya, sayangnya bukan itu semuanya. Terus apa? Oh, adanya ice breaking ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ibu ada ice breaking yang ding 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 yang Oh, tahu. Berarti nggak usah ibu contohin. Itu nanti aja di sini ya. Nah, kalau itu udah perlu ibu contohin ya, berarti udah tahu semuanya ya. Oke, boleh nanti ibu langsung bilang tepuk semangat. Nanti langsung ya. Siap. Oke? Siap. 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 Ya, tepuk. Mbak Dita sudah belum? Sudah Ibu. Oke, sudah. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding ding ding. Dung dung dung. Sa. Sudah semangat semuanya? Semangat. Berarti nanti kalau main nggak boleh ngatuk ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Ini ada tulisannya, Bu. gelangnya. Oh, oke. Oh iya. Yang Tidak mana? sama, ya. Iya Oke, ini. boleh. Apa ini, Bu? Ada apa itu anak-anak? Ada Ayo. tulisannya. Bacain dong, Kal. Ya, Oke, Bu. udah akrab ya. Saring kata, jaga sesama. Bu. Kalau Janu, Kalau punya saya, kendalikan kata, jaga rasa. Wah.
Kalau punyaku pahami sebelum menilai. Kalau aku empati sebelum opini. Kalau aku bertindak baik dimulai dari kita. Aku itu satu kata jutaan makna. Kalau aku berpikir sebelum mengetik. Aku bijak dalam berkomentar. Oke, keren-keren sekali anak-anak ya. Nah, jadi karena di sini kita tadi udah sangat bersemangat, kalau kita langsung bacain cara bermainnya gimana? Ada yang mau? Setuju. Siapa yang mau? Mau, saya mau. Cara bermain, pemain melemparkan dadu secara bergiliran, lalu melangkah sesuai jumlah angka. Jika mendapatkan angka 6, melemparkan dadu satu kali lagi. Jika berhenti di petak challenge card, pemain harus mengambil satu kartu yang berisi kalimat perintah. Jika berhenti di kotak lainnya, pemain akan diberi pertanyaan refleksi pada kotak yang tertera pada monopoli. Jika salah satu pemain menyelesaikan hingga finish, maka permainan akan diakhiri. Sudah. Jelas semuanya ya anak ya. Nah, ini nih kalau mau main kan pakai pion. Bagian ya, biar adil ya. Boleh? Iya. Oke, boleh. Wow, iya. Bisa. Oh yang itu nggak dikasih. Oh, kamu jadi mau yang ini. Saya mau yang hijau aja. Aku oranye. Oke, udah Ibu. Udah Mas Januti. Oh iya. Oke. Nah, jadi oke boleh nih dikumpulkan di sini anak-anak. Diingat-ingat dulu ya anak-anak dapat yang apa ya. Aku oranye. Oke, boleh dibantu Mbak Ainun. Aku jingga, minta Oke. tolong. Iya itu benar. Iya, udah benar. Oke. Ih, jadinya kayak pelangi, Bu. Iya, lucu banget. Iya. Nah, karena emang kita kalau misal bermain ya tidak bisa langsung main semua lempar dadu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, kalau misal kita tentukan dulu mau main dari kanan atau kiri. Sweet aja, Bu, sweet, Mau sweet. oke, mau sweet. Boleh. Ini mereka berdua santai banget penting, Bu. Satu, dua. Ya. Boleh. Langsung ya Bu ya. Oke. Satu, dua. Dapat challenge card. Ubah komentar ini menjadi kalimat yang lebih sopan dan membangun. Postinganmu jelek banget. Wah, ini sih Parah ya? parah sih Bu. Mungkin bisa diubah jadi, wah postinganmu sangat menginspirasi sekali. Aku jadi pengen juga. Ya bagus sekali ya Mbak Jenny sudah bisa untuk mengendalikan bagaimana komentar negatif itu menjadi lebih positif ya. Keren sekali. Oke, boleh langsung lanjut Mbak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. 1, 2, 3, 4. Seseorang menyebarkan foto temanmu tanpa izin dan banyak orang ikut berkomentar negatif. Apa tindakanmu yang menurutmu paling tepat? Yang pertama pasti aku akan menegur itu sih yang menyebarkan foto, karena kan dia itu nggak baik ya. Masa dia menyebar udah gitu nggak izin pastikan sama yang punya foto. Terus bakal aku suruh take down gitu, karena nanti bakalan jadi jejak digital kan kalau misalkan masih tetap nggak dihapus gitu sih Bu. Iya, keren sekali. Dan diminta untuk take down. Iya, betul. Oke, boleh langsung lanjut Mbak Oriza. Yang mana? Hijau tua. 1, 2, 3, 4. Oke, sama. Seseorang menyebarkan foto temanmu tanpa izin dan banyak orang ikut berkomentar negatif. Apa tindakan yang menurut paling tepat? Ya tadi Nabila juga tepat sih, take down. Terus kemudian kalau bisa kasih tahu teman kita terlebih dahulu apakah itu sudah dalam izinnya atau gimana, karena kan itu kan kita nggak tahu juga ya di belakangnya itu kayak gimana. Jadi mending pastiin dulu sampai kita take down. Oke, keren. Jadi di make sure dulu ya Mbak Oriza ya. Iya. Sebelum Mbak Ina masih Bismillahirrahmanirrahim. 3. Ya. 5. Ya boleh. Mana? Yang itu yang oranye. Ini. Nah itu. 1, 2, 3, 4, 5. Challenge card. Saat kamu memposting sesuatu di media sosial, ada orang tidak dikenal yang merosting fisikmu. Wow. Peragakan respon yang akan kamu berikan. Oke. Kenapa sih? Lebih ke ini sih Bu, kayak ini kan yang posting kan aku, jadi kan ini maksudnya ya terserah aku gitu loh. Kamu kalau mau berkomentar mengomentari yang bijak gitu loh, bukan yang langsung maksudnya jelek gitu loh Bu, langsung menjatuhkan gitu. Lebih baik ya kalau mengomentari mungkin
lebih ke oh maaf ya aku kan gimana gitu, jangan langsung nyablak gitu aja sih. Iya, nah, berarti memang harus kita langsung tegur ya Mbak Inun ya. Iya. Ya boleh. Langsung lanjut Mbak Inun. Bergas yang aku dapat 6 ya. Ya oke. Coba 6 please 6. Keren banget Pak Bergas, keren banget. Bisa juga lagi berarti Oh iya. 9. Yang Mana punya? aku yang pink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Scar. Di grup kelas semua ada teman yang mulai mengejek siswa lain dan beberapa orang ikut menertawakan. Kalau kamu berada di situasi tersebut, peragakan respon yang akan kamu lakukan. Aku itu sibuk kayak, ih kenapa sih kok pada menertawakan, padahal kan yang nggak harus ditertawakan kayak gitu loh. Gitu kan kayak gitu kan nggak sopan, malah nyakitin si korban. Jadi aku deketin korbannya dulu sih Bu. Terus habis itu bilang ke teman-teman yang lain, jangan kayak gitu. Oke, keren sekali ya. Jadi menguatkan korban ya Mbak Dita ya. Oke, boleh lanjut? 6. Iya. Kamu yang mana? Aku yang biru. 1, 2, 3, 4. Bacain ya. Bacain dong. Oke. Seseorang menyebarkan foto temanmu tanpa izin dan banyak orang ikut berkomentar negatif. Apa tindakan yang menurutmu paling tepat? Kalau dari saya sih Bu, saya setuju dengan opini dari teman-teman yang lain tadi, dan mungkin penambahan dari saya mau telusuri siapa gitu. Ini dapat foto dari mana, asalnya dari siapa, ada konsen atau enggak. Terus ya benar sih di take down tadi Bu, betul. Oke, keren sekali ya. Berarti jadi detektif digital ya, Bergas ya. Keren sekali. Boleh? Janu, ayo Janu, 6 Janu. 6. Oke. Gak apa-apa Janu. Aku baca ya. Temanmu membuat meme yang merendahkan fisik seseorang lalu mengunggahnya ke story. Banyak teman tertawa dan membagikannya. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau yang saya lakukan sih pastinya saya tuh bakal nyari tahu buat siapa tuh yang buat meme kayak kayak merendahkan fisik seseorang gitu kan Bu. Nah itu kan kayak gak baik gitu kan Bu. Nah di situ saya bakal kayak ngasih tahu sih Bu bahwa kayak perbuatan kayak gitu tuh gak baik, dan nantinya tuh juga bakal bisa kayak merugikan orang yang fotonya dibuat meme itu Bu. Iya, Betul. Sudah? Sudah. Lalu ya yang Mas Janu katakan, berarti bisa collab nih dengan Mas Bergas ya. Keren sekali. Oke, lanjut. Dapat 6 tuh. 6. Wah. Lagi ya? Lagi. 6 lagi gak tuh? 6 lagi gak sih? 6 lagi? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah. Kamu sudah menulis komentar karena emosi. Tepat sebelum mengirim, kamu membaca ulang komentar tersebut. Apa yang akan kamu lakukan? Kirim, hapus, edit terlebih dahulu. Jelaskan alasannya. Nah, tentunya saya akan memikirkan terlebih dahulu ya Bu, dan selanjutnya saya akan mengedit komentar itu. Kenapa? Karena saat emosi itu pikiran kita kan kacau ya Bu, jadi nggak tentu baik. Nah, maka dari itu saya harus dinginkan pikiran saya dulu, terus mengedit komentar menjadi yang lebih baik gitu. Keren sekali. Ini dipikirkan ulang lalu nanti difilter ya. Iya, Bu. Oke, boleh lanjut Mbak Jenny? Wah, sampai Gede banget. Gak apa-apa. Mana sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tunjuk satu anggota kelompok, sampaikan satu kelebihan atau sikap positif yang kamu lihat darinya selama kegiatan berlangsung. Tidak boleh tentang fisik. Mungkin buat Nabila, karena tadi kayaknya dia bersemangat untuk datang ke bimbingan kelompok ini. Terus habis itu tadi dia juga jawabnya bagus. tersentuh gak nih Nabila? Iya banget. Boleh lanjut sekarang Nabila? Ayo please dong. Ramal aku Bergas. 4. Mana ya bilang? Oh iya. 6 lagi. 1, 3. Ya. Jangan percaya Rama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi. Jauh banget. Sebutkan 3 hal positif yang dapat kamu lakukan agar media sosial menjadi tempat yang lebih nyaman bagi semua orang. Mungkin yang pertama adalah kita bisa menghargai postingan orang lain ya. Juga bisa
dengan cara kayak meng-like gitu, terus kayak story-storynya juga kayak di-like gitu, biar dia tuh ngerasa kayak ya seneng aja gitu dapat apresiasi. Terus yang kedua itu dengan ini nge-repost postingan-postingan yang positif gitu, mungkin kayak yang edukasi kayak gitu tuh nge-repost yang kayak gitu. Terus yang terakhir adalah dengan yang berkomentar yang positif gitu sih. Keren sekali ya. Ada like, komen, sama repost ya. Iya, Keren betul. sekali. Oke, boleh Aliza. Kenapa ya? Dolar ya? Mana tuh? Hijau tua. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benja dapat 6. Menurutmu mengapa seseorang lebih mudah berkata kasar di media sosial dibandingkan saat berbicara langsung? Ya karena anonim gak sih, jadi kayak mereka lebih berani, dan secara itu juga kalau misalkan lawan bicaranya emosi, dia kan nggak bisa langsung nabok dia atau gimana kalau kesel gitu. Jadi aman gitu. Iya. Oke. Itu sih. Keren sekali ya. Biasanya pakai second account gitu nggak? Oh, iya. Lalu akun kosongan Bu. Iya, betul sekali. Oke, boleh sekarang. Lagi. Oke banget. Udah 12. Lagi nggak sih? Lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12, 13. Dikit lagi loh. Pilih satu anggota kelompok, bayangkan dia sedang menerima komentar negatif di media sosial. Berikan satu kalimat dukungan atau penyemangat untuknya. Nah, mungkin aku ke Janu sih. Misalkan kayak ada yang komentar negatif, aku pilih aja. Janu, hiraukan aja komentar tersebut ya, karena yang berkomentar tersebut itu belum tentu bisa berani posting seperti kamu gitu. Selain dia yang berkomentar negatif, kan banyak juga yang berkomentar positif. Jadi hiraukan saja daripada membuat pikiranmu itu campur aduk. Mantap. Apa ya, Bu? Iya, Berkas panggilan lagi nggak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. 1, 2. Ke aku bantuin atau Za? Temanmu menjadi bahan ejekan di grup online dan mulai jarang aktif karena merasa tidak nyaman. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai teman? Pastinya di situ saya ikut sedih sih, Bu. Maksudnya teman saya kan, saya cari tahu dulu kebenarannya itu seperti apa. Terus habis itu kalau misalnya emang benar ataupun juga salah, saya deketin sih, Bu, teman itu. Terus nanti misal butuh bantuan apa dan bagaimana, itu aku ngajak ngobrol dulu gitu sih, Bu. Oke, keren sekali ya. Terus diajak ngobrol ya, Iya, betul. Oke, boleh lanjut bergas. Nah, Apa namanya? 1, 2, 3, 4. Tolong bacain dong. Pernahkah kamu menyesal setelah mengirim pesan atau komentar? Ceritakan secara singkat. Pernah nggak pesan dan komentar? Pernah Ibu, dulu pas waktu sebelum ikut bimbingan ini saya pernah kirim komentar yang kurang enak lah Bu, kata kamu. Ya jadi dia itu beli HP baru mahal tapi spesifikasinya jelek. Akhirnya aku bilangin, ngapain beli HP itu, spesifikasinya jelek, kentang nggak usah dibeli. Tapi saya menyesal loh. Iya, udah minta maaf. Oh, sudah minta maaf. Oke, bagus sekali ya. Menyadari mengenai kesalahan ya. Boleh Mas Janu? Baik Bu. Bismillah. Nah, Boleh salah. Sebutkan satu komentar di media sosial yang pernah membuatmu kesal, sedih, atau tidak nyaman. Bagaimana perasaanmu saat itu? Jadi pernah sih Bu, kayak waktu itu tuh saya tuh dikatain kalau saya tuh gendut, lebih ke fisik gitu loh Bu. Terus di situ tuh kayak saya tuh ngerasa sedih sih Bu. Ya pasti sedih ya. Mas Ya. Janu ya. Mas Janu sudah baik-baik saja sekarang? Sudah. Oke. keren banget Janu. Hiraukan ya. Oke. Jempol 4. Boleh lanjut Mas Cika? Gimana sih? Yang keren. Keren. 1, 2. Temanmu menjadi bahan ejekan di grup online dan mulai jarang aktif karena merasa tidak nyaman. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai teman? Nah, tentunya saya akan memberi motivasi kepada teman saya, Bu. Kamu semangat, jangan dihiraukan, itu nggak penting. Lebih baik kamu dirikan diri kamu sendiri aja, gitu sih, Bu. Fokuskan diri sendiri ya. Keren sekali. Oke, boleh lanjut Mbak Jini. Bismillah. Nah, Mbak Jini Bismillah. Gacor banget, woy.
Menang semua. Dua. Apa yang mana? Aku Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebutkan satu kebiasaan digital yang ingin kamu ubah mulai hari ini. Mengapa? Mungkin kebiasaan untuk menebarkan komentar positif di postingan-postingan teman-teman aku sih, Bu. Ya. Oke, berarti mulai kapan nih Mbak Jenny? Mulai sekarang, nanti Oke, kalau boleh. ada yang bikin status aku komen. Boleh lanjut Mbak Nabila? Bismillahirrahmanirrahim. menang semua. Lagi. Aku terharu. Tangannya superstar. Aduh, mana ya? Sungguh kasih. Emang iya? Oh iya, banyak banget ih. Kamu yang mana? Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo menang. Kamu juara satu. Iya juara. Senang banget ya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Dia juara. Karena ini tadi masih ada petak-petak yang belum terjawab ya anak-anak ya. Ada yang challenge card tersisa juga ya. Iya. Ini kan masih ada 2. Kiranya kita bahas yang mana dulu nih? Challenge card atau Ini dulu, Bu. Boleh. Ini masih ada sisa 2. Bagaimana kalau kita minta sang juara untuk Oke, mau yang mana Mbak Nabila? Terserah mana aja boleh. Boleh pilih? Masih sudah dipilihkan. Kamu sedang kesal karena bertengkar dengan seseorang dan ingin membuat status sindiran. Contohkan yang sebaiknya dilakukan sebelum menekan tombol pause. Kayak aku lagi kesal ya, berarti itu kayak aku lagi marah, aku lagi sebel, kayak emosiku tuh nggak teratur gitu. Mungkin yang pertama yang akan aku lakukan adalah menenangkan diri dulu sih, kayak berusaha kontrol emosi dulu, karena kalau kita lagi emosi tuh pasti acak kadut kan, kayak dia berantakan gitu. Ya udah gitu sih Bu. Jadi menenangkan diri dulu Oke, pertama. menenangkan diri. Keren sekali ya Mbak Nabila ya. Oke, ada satu lagi nih, siapa yang mau anak-anak? Mau Bu. Oke, boleh Mbak Dita, silakan. Bayangkan jika kamu sedang marah karena membaca komentar yang membuat kamu tersinggung. Sebutkan 3 hal yang perlu dilakukan sebelum membalas komentar tersebut. Yang pertama, saya redam dulu Bu emosi saya, jangan sampai marah dulu. Terus habis itu, semisal mau komentar, saya baca dulu komentar tersebut. Terus habis itu, saya mau pastiin kalau komentar itu tuh nggak menyakitkan. Oke, keren sekali ya Mbak Dita ya. Ya, kita kontrol nih Mbak Dita nih. Oke, jadi tadi petak-petak yang belum terjawab mana? Kurang 2 Bu. Ini sama itu. Ini sama ini nih. Ini. 3 berarti. Ini Bu. Ini. 2. Dua ya anak-anak ya. Oke, siapa yang mau jawab nih? Oke, boleh. Mau yang ini, Bu. Oke, boleh. Menurutmu apa perbedaan antara kritik yang membangun dan komentar yang menjatuhkan? Kalau kritik yang membangun itu pasti kayak dia menyampaikan kayak kekurangan terlebih dahulu, sebaiknya seperti masukan, kemudian kayak di situ juga kan ada sarannya juga, berarti biar dia bisa lebih improve-nya lagi. Nah kalau yang menjatuhkan tuh biasanya kayak malah menghakimi, menyudutkan gitu sih, kayak ih jelek banget, masa kayak gini videonya kayak gini, fotonya jelek, gelap, burik, ya gitu itu pokoknya. Iya. Keren sekali ya Mbak Dita ya. Kalau misalnya yang membangun itu bisa bikin seorang improve ya Mbak ya. Kalau misal menjatuhkan bisa bikin orangnya malah down. Oke, keren sekali. Boleh satu lagi anak-anak? Saya Bu, mau jawab yang ini. Oke, boleh. Boleh minta tolong nggak dibaca? Oke. Pernahkah kamu melihat seseorang dihina di media sosial? Menurutmu bagaimana perasaan orang tersebut? Pernah sih Bu, saya pernah melihat seseorang tuh kayak dihina gitu Bu di media sosial. Kayak mungkin terkait fisik juga sih Bu. Nah di situ tuh pasti dia tuh kayak ngerasa sedih banget sih Bu. Itu atas hinaan-hinaan mereka kayak gitu. Ya sedih banget ya, pasti jadi korban ya anak-anak ya. Oke, ya boleh. Oke, berarti sudah semua ya anak-anak ya? Keren sekali ya anak-anak ya. Nah jadi karena di sini sudah selesai, gimana nih perasaannya setelah main game? Seru banget. Asik banget Bu, seru. Greget juga. Nah jadi ibu ada sesuatu yang bikin kalian makin senang. Jeng jeng. Iya betul. 17 Pro Max Plus 2 T-Max. Iya apa itu coba Siap, mau siap, main semua ya. Oke, Boleh estafet? Udah, ayo kita foto dulu gitu. baru-baru dong dari depan ibu. Oke, apakah sudah mendapatkan semua anak-anak? Sudah. Oke, baik, bagus sekali ya. Nah, jadi di sini boleh dibuka anak-anak, bisa dibuka ya. Bisa. Tuing. Jadi di sini itu ada yang terakhir tuh ya, ada nama dan juga kelas ya anak-anak ya. Nanti bisa dikasihkan. Terus kemudian ada berapa kolom itu untuk menjawab anak-anak? 6.
Oke, bisa dijawab sekitar kalau 3 menit cukup nggak anak-anak? Cukup. Boleh, silakan anak-anak. Bisa maju. Lucu. Iya. Kok bisa sih Bu bikin kayak gini? Iya, editornya Masya Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya anak-anak ya. Tidak usah silakan. Boleh, Mbak Ainun? Itu maksudnya komitmen tuh apa, Bu? Jadi kalau misalkan tadi sudah melewati banyak ya Mbak Ainun ya kegiatan. Jadi kalau misal kedepannya Mbak Ainun itu ingin berkomitmen seperti apa? Misalnya ingin tadi yang membiasakan diri untuk berkomentar positif seperti itu misalnya. Oke, Ibu, makasih. Ibu sudah. Oke sudah ya anak-anak ya. Aku juga udah. Oke, baik. Sudah semua ya. Oke sudah. Ya, oke boleh. Nah jadi karena Ibu ingin mendengar nih anak-anak, salah satu dari anak-anak membacakan hasil LKPD-nya, ada yang bersedia? Saya Bu. Oke boleh bergas. Jadi ini hasil dari jawaban saya. Yang pertama, hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Jadi yang saya pelajari hari ini adalah pengaruh dari self control Ibu di media sosial. Bagaimana kita bisa mengontrol segala sesuatu yang keluar gitu dari jari kita ketika mengetik di sosial media. Yang kedua, komentar atau tindakan seperti apa yang ingin kamu hindari mulai sekarang? Mungkin seperti kejadian yang sudah saya alami tadi sih Bu, kalau saya menghina baik kentang itu, ujaran kebencian. Yang ketiga, bagaimana cara kamu menjaga perasaan orang lain saat berkomunikasi di media sosial? Tentu dengan berpikir terlebih dahulu sebelum mengetik, memberikan komentar yang membangun, yang baik, dan juga memuji kalau bisa Bu. Yang keempat, bentuk self control apa yang ingin kamu biasakan saat online? Membaca ulang ketika kita sebelum mengirim. Yang kelima, tuliskan pesan positif apa yang ingin kamu sebarkan di ruang digital. Berpikirlah sebelum posting dan jaga jarimu, jaga bola hati. Iya. Jawabannya sama kayak Mas Burga sih anak-anak. Iya. Nah baik, karena memang ini sudah semua, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu nih anak-anak. Kiranya hal baru apa yang anak-anak dapatkan dari kegiatan ini? Ada yang mau? Oke boleh. Saya mau. Jadi hal baru yang saya dapatkan di sini adalah benar kata Bergas. Jadi lebih tahu gitu bagaimana cara mengontrol diri ketika bermedia sosial. Terus juga tahu tadi pengalaman teman-teman ketika bermedia sosial itu tuh seperti apa. Itu sih Bu. Oke, keren sekali ya. Nah, insight ya. Oke, nah di sini Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu nih 2 kata yang mewakili perasaan anak-anak. Ibu ingin mendengar dari semuanya, mau dari sisi kiri atau kanan? Oke, boleh. Karena tadi udah dari sini ya. Oke, boleh. Saya senang sekali Bu. Oh, senang. Kalau saya very insightful Bu. Boleh bergerak. Asoy Boy. Saya IP Bu, insightful, powerful. Saya KC, Bu, kicau ban ya. Aku DJ, don't judge. Aku lagi tanya dia, by cover. Mungkin kalau aku kata-katanya buat Ibu. Oh, ya. Jago banget. Bisa Oke, aja. baik. Keren sekali ya anak-anak ya. Keren. Oke. Nah, jadi di sini Ibu ingin mendengar juga nih anak-anak, kiranya kedepannya itu anak-anak ingin berkomitmen seperti apa? Boleh perwakilan? Mau? Saya Bu. Oke, boleh. Nah, kedepannya saya akan kalau misal berkomentar ke postingan orang lain gitu Bu, saya akan berpikir lebih dahulu. Jadi itu kayak nggak asal komentar gitu loh Bu. Kan tadi itu kalau misal asal berkomentar takutnya kan menyakiti hati orang lain gitu. Terus nantinya juga kayak sering kayak nge-like postingan teman-teman gitu loh Bu, kayak memberikan semangat gitu. Betul. Keren banget. Oke, jadi anak-anak karena memang waktunya sudah mulai. Masih ternyata sisa 5 menit lagi anak-anak. Tidak apa-apa ya, nanti kedepannya ada lagi lah pokoknya. Nah jadi di sini Ibu ingin menanyakan dulu nih anak-anak, kiranya kegiatan tadi tuh menyenangkan atau enggak anak-anak? Senang banget. Mau lagi. Oh, mau lagi. Mau lagi. Oke, nah jadi di sini kalau misalnya tadi kita kan udah banyak kegiatannya nih, kiranya hal apa yang paling berkesan ya anak-anak? Pas lempar dadu dapat 6. Oh, lempar dadu. Bu. Oh iya. Iya. Kayaknya juga seru sih. Oke, boleh. Nah, berarti semuanya seru ya anak-anak ya? Oke. Nah, jadi di sini kiranya hal apa yang paling ngena di anak-anak? Pengisi LKPD. Oh, mengisi apa ya? Ini sih mainnya Bu waktu game. Oke, bagus.
bagus. Nah, jadi di sini karena memang sudah mau berakhir, Ibu ingin salah satu ada yang menyimpulkan, ada yang bersedia? Saya Bu. Oke, boleh. Jadi yang bisa saya simpulkan dari permainan tadi kan kita udah dari awal ya Bu. Iya. Nah pas di permainan ini tuh saya jadi belajar bahwasanya ternyata bijak dalam bermedia sosial itu dimulai dari diri sendiri. Jadi gimana kita punya self control untuk berpikir terlebih dahulu sebelum kita memposting, terus habis itu memberikan komentar pada postingan orang lain. Karena kita tidak tahu dampaknya seperti apa bagi orang lain apabila kita mengomentari postingan dari orang lain tersebut. Oke, keren sekali ya, Bik. Berarti di sini anak-anak sudah mengetahui anak-anak untuk lebih bijak lagi dalam penggunaan media sosial ya, sudah mau tahu ya. Kemudian di sini juga anak-anak berarti sudah tahu ya gimana sih caranya mengendalikan diri untuk nanti ke depannya seperti apa. Nanti kalau misal ada hal-hal yang bernuansa ujaran kebencian, kiranya anak-anak sudah bisa mencegah belum nih? Udah. Berarti tujuannya sudah tercapai anak-anak ya. Jadi di sini Ibu ada sesuatu juga nih. Oleh-oleh ya Bu. Iya, oleh-oleh. Oke, boleh dibagikan di estafet ya. Oke. Nah, jadi ini namanya lembar evaluasi hasil anak-anak. Nah, jadi nanti setelah ini kan karena waktunya sudah habis ya anak-anak ya. Nah, nanti Ibu ingin salah satu ada yang mengumpulkan di meja Ibu setelah ini. Saya, Oh, Ibu. Ainun boleh. Oke, tahu meja Ibu ya? Itu deket tangga sampingnya Pak Ahmad. Oke, betul sekali. Nah, jadi nanti itu ada identitas dirinya diisi, lalu ada beberapa pertanyaan. Terus nanti ada sesuatu yang harus label yang kalian centang seperti itu ya, anak ya. Oke, Ibu. Ada yang ditanyakan dulu? Belum sih Bu. Udah Oke, cukup. udah cukup. Oke, baik. Nanti dikumpulkan ya, jangan lupa ya anak-anak ya. Siap. Nah, kiranya anak-anak mau jargon lagi atau enggak nih buat menutup? Oke. Boleh satu kali lagi biar mimpin ya? Iya. Oke, 1, 2, 3. Jaga diri, jaga hati. Karena tadi kegiatan kita kan memang belum Ibu sampaikan ya nanti kedepannya seperti apa. Nah, nanti kita bisa kontekan aja di grup anak-anak. Oke, siap, Ibu. Bisa jadwalkan itu kayak apa namanya kedepannya itu seperti apa, akan ada bimbingan kelompok lanjutan atau bagaimana, nanti akan Ibu kabari. Lalu kalau misal anak-anak ternyata ada misal sesuatu kayak mengganjal atau itu berpengaruh terhadap diri anak-anak sendiri, entah itu mohon maaf pernah menjadi pelaku atau pernah menjadi korban, nanti boleh sekali ya anak-anak hubungi Ibu PC aja kalau ini, nanti kita konseling individu. Siap, Itu siap, Ibu. Ibu. Bisa pahami ya? Bisa. Oke, boleh. Nah, baik, bagus sekali anak-anak. Karena tadi diawali dengan doa, Ibu ingin ditutup dengan doa. Ada yang mau mungkin? Saya Bu. Oke, boleh. Baik Ibu Muti dan teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kita sudah memimpin. Nah, jadi di sini Ibu ingin mengakhiri nih anak-anak. Setelah ini mau ada apa nih anak-anak? Jangan lupa nanti ya lembar evaluasinya. Ibu izin untuk mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.